Di wilayah 1 itu tercatat ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307. Wilayah 2 ini sudah bertambah ya, tidak lagi 147 ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang. Kemudian wilayah 3 ada 1.003 orang. Dan kita catat tanggal per tanggal dari kasus kejadian ini. Next slide. Ini di wilayah 1 ini tercatat mulai ada kejadian pada tanggal 18 Februari, yaitu di Tanjung Kumpang, Sumsel, itu sebanyak 8 orang yang mengalami kejadian. Dan terakhir kita lihat kejadian pada tanggal 25 September ada 2, ada di Karimun Lakam Timur 14 orang, kemudian di Kota Palembang Kaldoni 12 orang. Itu yang tercatat di wilayah 1. Kemudian yang tercatat lebih dominan memang ada terjadi di wilayah 2 karena memang pertumbuhan SCPG di wilayah 2 ini juga sangat dominan di 2 bulan terakhir ini, dan kita sudah mulai mencatat ada kejadian itu di 14 Januari, jadi 8 hari dari pertama kali di launching itu ada 6 orang yang terdeteksi mengalami gangguan kesehatan. Kemudian 16 Januari dan terakhir next slide itu kejadian 30 September yang di slide ini baru tercatat di SPPG Cihamplas Pasar Rebo 15 orang. Ini kebetulan satu kelas ya, dan kemudian juga di Kadungora tadi malam itu 30 orang. Kemudian di next slide, di wilayah 3, next slide, itu tercatat ada 17 kasus. Kita deteksi mulai dari tanggal 13 Januari itu di Nunukan ada 90 orang, kemudian tanggal 24 Januari di Ujung Bulu 4 orang. Jadi 4 orang, 1 orang pun kami catat yang sakit itu. Kemudian 27 Januari di Minas Satene 7 orang, dan terakhir di Mamuju ada 27 orang. Yang paling besar terkait dengan kejadian di wilayah 3 ini ada di Banggai, yang memang ini jumlahnya kurang lebih 330 orang, dan penyebabnya diakibatkan karena suppliernya diganti. Jadi menu yang disajikan adalah ikan cakalang. Supplier lamanya sudah biasa mensuplai ikan cakalang dengan kualitas baik. Kemudian karena ingin mengakomodir potensi sumber daya lokal, nelayan lokal, kemudian suppliernya diganti dengan supplier lokal, dan kelihatannya secara kualitas supplier bahan baku belum bisa menandingi supplier lama, sehingga terjadilah gangguan terkait dengan alergi pada penerima manfaat yang mencapai 338 orang. Nah, dengan kejadian-kejadian ini kita bisa lihat bahwa kasus kejadian banyak terjadi di 2 bulan terakhir, dan ini berkaitan dengan berbagai hal, dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama, seperti contohnya pembelian bahan baku yang seharusnya H-2, kemudian ada yang membeli H-4, kemudian juga ada yang kita tetapkan processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam, dan optimalnya di 4 jam, seperti di Bandung itu ada yang masak dari jam 9, dan kemudian di deliverynya ada yang sampai jam 12, ada yang 12 jam lebih. Jadi dari hal-hal seperti itu kemudian kita memberikan tindakan bagi SPPG yang tidak mematuhi SOP dan juga menimbulkan kegaduhan. Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan, dan kemudian mereka juga harus mulai memitigasi terkait juga dengan trauma yang akan timbul pada penerima manfaat, dan oleh sebab itu penutupan bersifat
sementara tersebut waktunya tidak terbatas tergantung dari kecepatan SPPG dapat mampu melakukan penyesuaian diri dan juga menunggu hasil investigasi. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.